Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Lawang Sewu, tempat di mana kisah-kisah gelap, rahasia yang disembunyikan, dan teror dari dunia tak kasat mata akan menemani malam kalian. Di luar sana, mungkin banyak orang menganggap santet, pesugihan, dan ilmu gaib hanyalah cerita lama yang dibuat untuk menakut-nakuti. Tapi bagi sebagian orang, semua itu nyata. Nyata dalam bisikan malam. Nyata dalam mimpi buruk yang datang berulang. Dan nyata dalam tragedi yang sulit dijelaskan dengan logika manusia. Di channel ini, kita akan menyelami kisah-kisah horor penuh misteri tentang orang-orang yang nekat membuat perjanjian dengan kekuatan gelap demi kekayaan, tentang santet yang dikirim karena dendam dan iri hati, tentang rumah-rumah tua yang menyimpan rahasia kelam, serta pengalaman nyata yang meninggalkan trauma seumur hidup bagi mereka yang mengalaminya. Namun, ingat, apa yang kalian dengar di sini bukan sekedar hiburan. Karena ada beberapa pintu yang seharusnya tidak pernah dibuka. Ada nama yang sebaiknya tidak disebut. Dan ada tempat-tempat tertentu yang masih menyimpan energi mengerikan hingga hari ini. Jadi, sebelum cerita dimulai, pastikan kalian menonton di tempat yang aman. Matikan lampu jika berani. Gunakan headset dan dengarkan setiap detailnya baik-baik. Karena bisa jadi, saat kalian mendengar cerita ini, ada sesuatu yang juga sedang memperhatikan dari balik kegelapan. Saya akan menemani kalian malam ini, membuka lembar demi lembar kisah menyeramkan yang sulit dipercaya, namun benar-benar terjadi. Inilah Lawang Sewu, gerbang menuju kisah horor, santet, ilmu gaib, dan pesugihan paling mencekam. Namaku Dedi. Orang-orang di pesantren hanya mengenalku sebagai santri yang diam, yang jarang banyak bicara, tapi selalu dipanggil kalau ada urusan tanah. Entah sejak kapan aku mulai terbiasa dengan bau tanah basah dan suara cangkul yang menghantam bumi. Yang jelas, sejak aku ditugaskan membantu menggali kubur di desa ini, hidupku tidak pernah terasa sama lagi. Malam itu hujan baru saja reda ketika aku dipanggil oleh seorang warga. Suaranya tergesa, seperti menyimpan ketakutan yang tidak sempat dijelaskan dengan kata-kata. "Dedi, tolong, kubur yang tadi siang ada yang aneh." Aku hanya mengangguk, tidak banyak bertanya. Di sini, terlalu banyak bertanya justru membuat orang tidak mau menjawab. Aku berjalan menuju pemakaman kecil di pinggir desa. Lumpur masih licin, lampu Petromax bergetar ditiup angin sisa hujan. Dua orang warga sudah menunggu di dekat lubang kubur yang baru saja kami tutup siang tadi. Salah satunya menunjuk tanah itu dengan tangan gemetar. Dari tadi, tanahnya bergerak sendiri. Aku menatapnya lama. Awalnya aku pikir mereka hanya ketakutan berlebihan. Tapi ketika aku mendekat, aku juga merasakannya. Tanah itu seperti bernapas. "Buka lagi," kataku pelan. "Serius, Dedi?" tanya salah satu warga. Suaranya ragu. Aku tidak menjawab. Aku sudah terlalu sering melihat hal-hal yang tidak masuk akal di pekerjaan ini. Namun malam itu, ada sesuatu yang berbeda. Seolah tanah itu memang menunggu aku kembali. Cangkul pertama menghantam tanah dengan berat. Cangkul kedua terasa lebih ringan, seperti tanahnya sendiri yang membuka jalan. Sampai akhirnya, papan penutup kubur terlihat kembali. Dan saat itulah, aku mendengarnya. Tok, tok, tok. Bukan suara kayu, bukan suara hewan, tapi seperti ketukan dari dalam. Warga di sebelahku mundur satu langkah. Itu dari dalam. Suaranya hampir tidak keluar. Aku menatap papan itu. Ada sesuatu yang membuat dadaku sesak, tapi aku tetap melanjutkan. Angkat. Begitu papan kubur terbuka setengah,
bau aneh langsung keluar. Bukan bau mayat biasa, lebih seperti campuran tanah basah dan sesuatu yang terlalu lama dikurung. Lalu suara itu terdengar lagi. "Kalian salah gali." Aku membeku. Salah satu warga langsung menjatuhkan cangkulnya. "Dedi, kita tutup lagi ini." Tapi aku masih diam. Entah kenapa, aku merasa suara itu mengenalku. Aku menunduk lebih dekat ke lubang kubur itu. Gelap, tapi di dalamnya, aku seperti melihat sesuatu bergerak pelan. "Siapa di situ?" tanyaku tanpa sadar. Hening sesaat, lalu suara itu menjawab, lebih pelan, lebih dalam. "Kamu yang mengangkatku." Tubuhku merinding. Aku mundur satu langkah. Nafasku mulai tidak teratur. Ini cuma sugesti. Gumamku mencoba menenangkan diri. Tapi tanah di dalam kubur itu tiba-tiba bergetar. Pelan, lalu semakin kuat. Seperti sesuatu di bawah sana sedang mencoba naik. Warga yang lain berteriak, "Tutup! Tutup sekarang!" Aku ikut mundur. Tapi mataku tidak bisa lepas dari lubang itu. Dan saat kilat menyambar langit, aku melihatnya jelas. Sepasang mata hitam dari dalam tanah menatap ke atas, tepat ke arahku. Dan suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih dekat, seperti berada tepat di telingaku. "Dedi, kamu sudah mulai membuka yang seharusnya dikubur selamanya." Cangkul jatuh dari tanganku. Aku tidak ingat siapa yang pertama kali menutup kubur itu lagi. Yang aku ingat hanya tanah yang kembali dipadatkan. Dan suara ketukan itu tetap ada bahkan setelah semuanya selesai. Tok, tok, tok. Sampai aku pulang malam itu, suara itu masih mengikutiku. Dan untuk pertama kalinya sejak aku menjadi penggali kubur, aku takut pada tanah yang selama ini kupijak. Namaku Dedi. Setelah kejadian di kubur yang bernapas itu, aku sebenarnya ingin berhenti. Tapi, di tempat seperti ini, keinginan seorang santri penggali kubur tidak pernah dianggap penting. Apalagi kalau yang menyuruh masih satu pesantren. "Dedi, ada satu lagi di pinggir hutan, makam lama, belum pernah disentuh lagi." Aku menatap kiai muda yang menggantikan pengasuh lama sejak beliau hilang tanpa jejak. Wajahnya tenang, tapi matanya tidak pernah benar-benar menatapku dengan jujur. "Kenapa harus saya lagi, Kiai?" tanyaku pelan. Ia hanya menjawab singkat, "Karena kamu sudah pernah membuka yang seharusnya tidak dibuka." Kalimat itu membuat dadaku dingin, tapi aku tidak punya pilihan. Sore itu aku pergi sendiri. Jalan menuju hutan terasa lebih panjang dari biasanya, seolah setiap langkahku ditarik kembali ke pesantren. Angin membawa bau tanah basah, meski hujan sudah lama tidak turun. Dan di kepalaku, suara ketukan dari kubur sebelumnya masih sesekali terdengar. Tok, tok, tok. Aku berhenti sejenak. "Masih ikut kamu," gumamku pelan, seperti berbicara pada diriku sendiri. Tidak ada jawaban, tapi aku tahu itu belum benar-benar pergi. Saat sampai di pinggir hutan, aku melihatnya. Makam itu berbeda dari yang lain. Tidak ada nisan, tidak ada tanda nama. Hanya gundukan tanah yang lebih gelap, seperti tanah yang belum pernah benar-benar kering sejak pertama kali ditimbun. Aku berdiri lama di depan makam itu. Seorang warga yang mengantar dari kejauhan berbisik, "Itu jangan lama-lama dilihat, Ded. Dari dulu orang-orang di sini bilang, itu bukan makam biasa." "Kalau bukan makam, lalu apa?" tanyaku. Dia menggeleng. "Kita nggak tahu. Makanya nggak ada yang berani kasih nama." Aku menarik napas panjang, lalu berjongkok. Tanganku menyentuh tanahnya. Hangat. Terlalu hangat untuk sebuah makam yang sudah lama ditinggalkan. Kalau memang ada yang dikubur di sini, kenapa tidak ada namanya? Gumamku. Dan saat itu, untuk pertama kalinya, aku mendengar sesuatu dari dalam tanah itu tanpa perlu menggali. Karena kami tidak pernah benar-benar mati. Tubuhku langsung menegang. Aku menoleh cepat ke arah warga itu.
kamu dengar itu?" Dia langsung mundur. Aku nggak dengar apa-apa, Dad. Aku kembali menatap tanah itu. Kali ini lebih dekat, lebih dalam, dan lagi-lagi suara itu muncul, lebih jelas, seperti berasal dari dalam kepalaku sendiri. "Kamu yang baru saja membuka mata kami di kubur sebelumnya." Aku berdiri mundur. Napasku mulai berat. "Siapa kamu?" tanyaku keras. Hening. Lalu tanah itu bergerak sedikit. Hanya sedikit. Tapi cukup untuk membuat hatiku jatuh. Warga itu langsung berlari. Setelah kejadian jenazah yang tidak lengkap itu, aku mulai sadar satu hal. Setiap kubur yang aku tutup bukan hanya meninggalkan rasa tidak nyaman, tapi juga meninggalkan sesuatu yang mengikuti pulang. Seperti ada bagian dari tanah yang tidak rela ditinggalkan begitu saja. Dan malam itu, aku pikir semuanya akan sedikit tenang. Ternyata tidak. Seorang santri datang menghampiriku dengan wajah panik saat aku baru saja selesai mencuci tangan dari tanah kuburan. "Dedi, kamu harus lihat ini, sekarang." Aku menatapnya lelah. Kalau soal kubur lagi, aku sudah hampir tidak kaget. Dia menggeleng keras. "Ini bukan kubur biasa, ini teman kita." Kata teman itu membuatku langsung berhenti. Kami berjalan cepat ke belakang area pesantren, dekat tempat penyimpanan alat-alat gali. Di sana sudah ada beberapa santri lain berkumpul. Wajah mereka tegang, seperti baru melihat sesuatu yang tidak masuk akal. "Mana?" tanyaku. Seorang menunjuk tanah di depan kami. Dan saat aku mendekat, aku langsung merasakan sesuatu yang tidak wajar. Tanah itu cekung. Bukan seperti lubang digali, tapi seperti ada sesuatu yang menekan dari atas ke bawah, masuk dengan sendirinya. "Siapa yang gali ini?" tanyaku cepat. Semua menggeleng. "Aku juga nggak tahu, Dad. Tadi pagi masih rata," jawab salah satu santri. Aku berjongkok, menyentuh tanah itu. Masih hangat, terlalu hangat. "Jangan-jangan ada hewan masuk?" tanya seseorang. Aku tidak menjawab, karena saat itu juga aku mendengar suara pelan dari dalam tanah. "Diam." Semua langsung mundur. "Dengar nggak itu?" tanyaku cepat. Santri lain menggeleng. "Nggak ada apa-apa, Dad. Tapi aku jelas mendengarnya." Aku berdiri. "Gali, serius?" tanya salah satu santri ragu. "Gali sekarang." Kami mulai menggali dengan cepat. Tanah itu tidak keras, justru terlalu lunak, seperti baru saja dilalui sesuatu yang masih hidup. Dan ketika cangkul pertama mengenai sesuatu di dalam, semua berhenti. Bukan kayu, bukan batu, tapi kain kafan. "Ya Allah," bisik salah satu santri. Aku menahan napas, tarik pelan. Kami membuka tanah itu sedikit demi sedikit, dan saat bagian tubuh itu terlihat, semua orang langsung mundur. Itu seorang santri, masih hidup. Matanya tertutup, nafasnya pelan, terlalu pelan. "Dia tidur?" tanya seseorang dengan suara gemetar. Aku langsung turun ke dalam lubang itu, memegang bahunya. "Bangun," kataku keras. Tidak ada reaksi. Aku mengguncangnya. Setelah pesan dari kiai yang hilang itu, aku tidak lagi berani menganggap pekerjaanku sebagai penggali kubur, hanya sebatas menggali dan menutup tanah. Setiap kali cangkulku menyentuh bumi, aku seperti sedang membuka sesuatu yang seharusnya tidak pernah disentuh manusia. Tapi, hidup di pesantren ini tidak memberi banyak pilihan. Aku tetap dipanggil, tetap diminta turun ke liang lahat, seolah semua kejadian aneh sebelumnya hanya dianggap lelah pikiran. Sampai malam itu datang. Ada jenazah baru yang harus dikuburkan. Warga desa bilang meninggalnya wajar, sakit biasa. Tapi sejak jenazah itu tiba, aku sudah merasakan sesuatu yang tidak normal. Angin di sekitar pemakaman terasa terlalu dingin, padahal tidak ada hujan. Dan langit malam seperti menutup lebih cepat dari biasanya. "Dedi, cepat. Jangan terlalu lama di sini," kata salah satu warga yang ikut mengantar. Aku hanya mengangguk. Tapi di dalam hati, aku sudah tahu, malam ini tidak akan berjalan seperti biasa. Proses pemakaman dimulai seperti biasanya. Aku menurunkan jenazah ke dalam liang lahat. Tanah masih basah. Bau lembabnya terasa tajam di hidung. Semua orang diam.
hanya suara cangkul dan napas yang terdengar. Saat tanah pertama mulai menutupi jenazah itu, aku mendengarnya. Azan. Aku berhenti. Siapa yang azan? Tanyaku spontan. Semua orang saling pandang. Tidak ada yang azan, Dad. Jawab salah satu warga. Aku diam. Mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya dari kejauhan. Mungkin dari masjid desa. Tapi suara itu terlalu dekat. Terlalu jelas. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Aku menoleh ke dalam kubur. Suara itu berasal dari bawah. Dari dalam tanah. Aku mundur satu langkah. Tidak mungkin. Gumamku pelan. Warga yang lain mulai panik. Cepat tutut. Cepat. Tapi aku tidak bisa bergerak. Suara azan itu terus terdengar. Mengalun jelas. Tapi anehnya, tidak sempurna. Seperti seseorang yang tidak sedang mengumandangkan ibadah, tapi sedang meniru dari dalam tempat yang gelap. Dan lalu, di tengah azan itu, suara lain muncul. Daddy. Aku langsung membeku. Aku menunduk ke lubang kubur itu. Siapa di situ? Tanyaku pelan. Azan berhenti seketika. Hening. Lalu suara itu menjawab dari dalam tanah. Kamu yang selalu datang untuk menutup kami. Aku mundur lagi. Ini hanya mayat baru. Kataku mencoba meyakinkan diri. Tapi tanah di dalam kubur itu tiba-tiba bergetar pelan. Seperti sesuatu di bawah sana bergerak mengikuti napasku. Dan azan itu kembali terdengar. Tapi kali ini tidak sendiri. Ada suara lain di baliknya. Banyak suara. Seperti beberapa orang berbicara bersamaan. Tapi tetap mengikuti irama yang sama. Aku bersaksi. Aku bersaksi. Aku bersaksi. Warga mulai membaca doa keras-keras. Tapi suaranya tenggelam oleh suara dari dalam tanah itu. Aku menutupi telingaku. Berhenti. Bisikku. Tapi suara itu justru semakin jelas. Semakin naik. Seolah tanah itu sendiri sedang berbicara melalui mulut yang tidak terlihat. Dan di tengah semua itu, aku mendengar satu kalimat yang membuat tubuhku benar-benar tidak sanggup berdiri tegak. Azan ini bukan untuk hidup, tapi untuk yang baru saja lahir di bawah tanah. Aku langsung jatuh berlutut. Lahir? Tanyaku dengan suara bergetar. Tanah di kubur itu kembali bergetar. Lebih kuat. Dan suara itu menjawab lagi. Kali ini seperti tepat di samping telingaku. Setiap kali kamu menutup kubur, kamu tidak mengubur mati. Kamu mengunci yang... Setelah malam azan dari dalam kubur itu, aku mulai kehilangan rasa percaya pada suara apapun. Bahkan suara manusia terasa seperti bisa disusupi sesuatu yang bukan manusia. Tapi pekerjaan sebagai penggali kubur tidak pernah benar-benar berhenti. Seolah tanah di desa ini terus meminta dibuka, satu demi satu. Sampai suatu sore, seorang warga tua datang menghampiriku ketika aku baru saja selesai menutup liang lahat. Daddy, kamu harus lihat sesuatu, katanya pelan. Matanya tidak berani menatap langsung. Aku menatapnya lelah. Kalau soal kubur lagi, saya sudah cukup. Dia menggeleng cepat. Bukan kubur, ini soal tempat di hutan. Kata hutan itu membuatku langsung diam. Aku ikut dengannya tanpa banyak bertanya. Kami berjalan melewati jalan setapak yang semakin masuk ke dalam rimbunnya pepohonan. Langit mulai meredup, padahal menurut waktu masih terlalu sore untuk gelap. Kenapa harus sekarang? Tanyaku akhirnya. Warga itu menjawab tanpa menoleh. Kalau lewat sedikit saja, kamu tidak akan melihatnya. Melihat apa? Dia tidak menjawab. Dan ketika kami sampai di titik itu, aku langsung mengerti maksudnya. Di depan kami hanya ada hutan biasa, pohon, semak, tanah lembab. Tidak ada bangunan, tidak ada tanda apapun. Di mana? Tanyaku bingung. Warga itu menunjuk lurus ke depan. Di situ, aku mengernyit. Itu cuma hutan. Dia menggeleng pelan. Sekarang iya. Aku berdiri diam, mencoba memahami kalimat itu. Lalu dia berkata pelan, hampir seperti berbisik. Tunggu malam. Aku ingin protes. Tapi sebelum aku sempat berbicara, dia sudah pergi meninggalkanku di sana.
Malam itu aku kembali ke tempat yang sama, sendirian. Dan kali ini, hutan itu tidak lagi terlihat sama. Ada sesuatu di sana. Bukan bangunan yang langsung jelas, tapi seperti bayangan bentuk yang perlahan muncul di antara pohon-pohon. Semakin aku mendekat, semakin jelas bahwa itu bukan sekadar hutan. Ada dinding, ada pintu, ada struktur yang tidak masuk akal untuk berada di tempat itu. Ini tidak mungkin ada di siang hari, gumamku. Dan benar saja, saat aku menoleh sebentar ke arah langit yang mulai terang karena fajar tipis, semuanya menghilang. Hutan biasa lagi. Aku mundur cepat, jantungku mulai tidak stabil. Apa ini ilusi? Tanyaku pada diriku sendiri. Tapi saat malam kembali turun, bangunan itu muncul lagi, seolah hanya hidup ketika matahari tidak melihatnya. Aku berdiri di depannya. Bangunan tua, gelap, seperti padepokan yang sudah lama ditinggalkan, tapi tidak pernah benar-benar kosong. Pintu kayunya sedikit terbuka, dan dari dalam, aku mendengar suara. "Masuklah, Dedi." Aku langsung mundur. "Siapa kamu?" Tanyaku keras. Hening. Lalu suara itu menjawab lagi, lebih dalam, lebih berat. "Kamu sudah sering membuka pintu kami dari bawah. Sekarang lihat dari atas." Aku terdiam. "Dari bawah," gumamku. Tiba-tiba semua kejadian sebelumnya muncul di kepalaku. Kubur yang bergerak, makam tanpa nama, azan dari dalam tanah, pesan kiai. Semua seperti mengarah ke satu tempat ini. Aku mendekat perlahan. "Kalau ini padepokan, kenapa tidak pernah terlihat siang hari?" Tanyaku. Dan suara itu menjawab, kali ini seperti banyak orang berbicara bersamaan. "Karena siang adalah waktu manusia. Kami hanya ada ketika kalian berhenti melihat." Aku menelan ludah. Pintu itu terbuka sedikit lebih lebar, seolah menungguku masuk. Dari celahnya, aku melihat sesuatu yang membuatku langsung mundur. Bukan ruangan biasa, tapi seperti lorong panjang yang turun ke bawah tanah. Dan di dalamnya, aku melihat bekas tanah yang sangat familiar. Tanah seperti kubur. Aku berbisik pelan. "Jadi selama ini, kubur itu bukan tempat terakhir." Suara itu menjawab cepat. "Bukan, kubur adalah awal pintu menuju kami." Angin malam tiba-tiba berhenti. Hutan di belakangku menjadi sunyi total. Dan untuk pertama kalinya, aku sadar bahwa setiap kali aku menggali tanah di desa itu, mungkin aku tidak sedang mengubur orang mati, tapi sedang memberi jalan untuk sesuatu yang tinggal menunggu cukup banyak pintu terbuka. Setelah menemukan padepokan yang hanya muncul saat malam, aku mulai menghindari hutan itu sebisa mungkin. Tapi di tempat seperti ini, menghindar tidak pernah benar-benar berarti bebas. Karena setiap tanah yang belum selesai ditutup, selalu punya cara untuk memanggil kembali orang yang pernah membukanya. Dan malam itu, panggilan itu datang lagi. Ada jenazah baru. Warga bilang meninggalnya mendadak, tanpa sakit yang jelas. Tapi sejak tubuh itu tiba di pesantren untuk dimandikan dan dikuburkan, aku sudah merasakan sesuatu yang tidak utuh. Bukan hanya dari suasana, tapi seperti dari keberadaan jenazah itu sendiri. "Dedi, cepat bantu, jangan banyak tanya," kata salah satu pengurus pesantren. Aku hanya mengangguk. Prosesnya dimulai seperti biasa. Aku membantu menurunkan jenazah ke liang lahat. Tapi sejak kain kafan dibuka untuk terakhir kalinya sebelum dikubur, aku langsung sadar ada yang salah. Tanganku berhenti. "Ini tidak lengkap," gumamku pelan. Seorang warga di sampingku menoleh. "Maksudmu apa?" Aku tidak langsung menjawab. Mataku terpaku pada tubuh itu. Ada bagian yang tidak seharusnya hilang begitu saja, seolah sesuatu telah mengambilnya sebelum sampai ke tanah. "Bagian ini, kenapa tidak ada?" Tanyaku lebih tegas. Warga itu terlihat bingung. "Kami juga tidak tahu, Dad. Dari rumahnya sudah begitu." Tapi yang membuatku semakin tidak tenang bukan hanya itu, melainkan saat jenazah itu mulai dimasukkan ke dalam kubur, kain kafannya bergerak sedikit, padahal tidak ada angin. "Dedi, kamu lihat itu?" tanya salah satu penggali lain dengan suara pelan. Aku mengangguk tanpa bicara. Kami tetap melanjutkan. Tanah mulai ditimbun, tapi semakin tanah menutupi tubuh itu, semakin jelas aku mendengar sesuatu dari dalam. Bukan suara biasa, tapi seperti napas yang terputus-putus.
Lalu suara itu muncul. Masih kurang. Aku langsung berhenti. Siapa itu? Tanyaku keras. Semua orang saling pandang. Tidak ada yang bicara, Dad. Jawab salah satu warga. Tapi aku yakin sekali suara itu datang dari bawah. Dari jenazah itu. Kurang apa? Tanyaku pelan. Hampir tanpa sadar. Dan saat itu, tanah di dalam kubur sedikit bergerak. Kain kafan di bagian kepala terangkat sedikit, lalu jatuh lagi. Dan suara itu menjawab, lebih jelas. Bagian yang kamu ambil dari kubur sebelumnya. Tubuhku langsung menegang. Aku mundur satu langkah. Aku tidak mengambil apapun. Kataku cepat. Tapi tanah itu bergetar lebih kuat. Setiap kali kamu membuka kami, kamu meninggalkan sesuatu di dalam kami. Warga mulai panik. Cepat tutup, jangan dilanjutkan lagi, teriak seseorang. Tapi aku tidak bisa bergerak. Mataku tidak bisa lepas dari kubur itu. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat sesuatu yang tidak pernah kulihat sebelumnya di pekerjaan ini. Kain kafan di dalam kubur itu, seperti sedang mencari sesuatu. Seperti tubuh itu sendiri belum selesai menjadi satu kesatuan. Dedi, suara itu kembali memanggil. Aku menjawab pelan, apa? Dan jawabannya membuat dadaku terasa kosong. Kami tidak pernah dikubur utuh sejak kamu mulai membuka tanah pertama. Aku terdiam. Semua yang terjadi sebelumnya tiba-tiba terasa menyatu. Kubur yang bergerak, makam tanpa nama, azan dari dalam tanah, padepokan yang muncul malam hari, dan sekarang, jenazah yang tidak lengkap. Semua seperti bagian dari... Setelah semua kebenaran itu terbuka, aku tidak lagi merasa menjadi bagian dari pesantren, atau desa, atau bahkan dunia yang selama ini kupijak setiap hari. Semua batas itu terasa kabur, seperti tanah yang baru saja digali, lalu dibiarkan terbuka terlalu lama. Aku tidak tidur malam itu, bukan karena takut, tapi karena aku tahu sesuatu sedang menungguku untuk menyelesaikan satu hal terakhir. Dan benar saja, sebelum subuh tiba, seorang warga datang dengan wajah pucat. Dedi, ada kubur terakhir. Aku menatapnya lama. Semua kubur sudah terakhir. Dia menggeleng keras. Yang ini beda. Ini namamu ada di situ. Kata itu membuat dadaku tidak lagi terasa sama. Namaku? Ulangku pelan. Dia mengangguk. Di pinggir hutan, dekat padepokan itu. Aku berdiri tanpa banyak bicara. Dan kali ini, aku pergi sendirian tanpa membawa apapun. Tidak cangkul, tidak alat. Tidak keberanian yang biasanya kupaksakan. Karena entah kenapa, aku merasa ini bukan lagi tentang menggali, tapi tentang sampai di titik akhir dari semua yang sudah lama dimulai tanpa aku sadari. Hutan itu menyambutku seperti biasa, sunyi, tapi bukan sunyi yang kosong. Lebih seperti sunyi yang sedang menahan sesuatu agar tidak berbicara terlalu cepat. Dan di sana, aku melihatnya. Satu gundukan tanah. Tidak besar, tidak mencolok, tapi cukup untuk membuat tubuhku berhenti sebelum aku benar-benar mendekat. Di atasnya, ada papan kecil. Dan di papan itu, tertulis satu nama. Dedi. Aku berdiri lama di sana. Angin tidak bergerak. Hutan tidak bersuara. Seolah seluruh dunia menunggu reaksiku. Ini pasti salah. Gumamku pelan. Tapi tanah di bawah kubur itu menjawab. Tidak. Aku langsung mundur satu langkah. Siapa di situ? Tanyaku keras. Hening. Lalu suara itu muncul lagi, lebih tenang dari sebelumnya. Kamu sudah terlalu lama berjalan di atas kami, Dedi. Aku menatap kubur itu. Ini permainan apa? Tanah itu bergetar sedikit. Dan suara itu menjawab. Ini bukan permainan. Ini penyelesaian. Aku tertawa kecil, tapi getir. Penyelesaian apa? Semua kubur yang aku gali. Hening. Lalu suara itu berkata pelan. Semua pintu yang kamu buka harus kembali ditutup dengan yang membukanya. Aku terdiam. Jadi maksud kalian? Suaraku pelan. Aku yang harus di sini. Tidak ada jawaban langsung. Tapi tanah itu mulai bergerak sedikit. Seperti bernapas. Dan untuk pertama kalinya,
aku melihat sesuatu yang membuat lututku hampir lemas. Di dalam kubur itu, bukan hanya tanah kosong. Ada bekas cangkulku. Ada jejak langkahku. Seperti tempat itu sudah lama mengenalku. Tidak mungkin, bisikku. Dan suara itu menjawab tepat di belakang kepalaku, meski aku tidak melihat siapapun. Kamu bukan orang pertama yang menggali. Aku menoleh cepat. Apa maksudnya? Hening. Lalu suara itu melanjutkan. Kamu adalah yang terakhir yang masih mengingat dirinya sendiri. Aku menatap papan nama itu lagi. Namaku sendiri. Dan perlahan, ingatan tentang semua kubur yang pernah kubuka terasa seperti kembali ke satu titik. Seolah setiap kali aku menuntut satu liang lahat, aku sebenarnya hanya memindahkan sesuatu, bukan mengakhirinya. Aku berlutut di depan kubur itu. Kalau aku masuk ke sini, apa yang terjadi? Tanyaku pelan. Suara itu tidak menjawab langsung. Tapi tanah di bawah kubur itu bergetar lebih dalam. Dan akhirnya, jawaban itu datang seperti napas panjang yang sudah terlalu lama ditahan. Kamu akan kembali menjadi bagian dari yang kamu buka. Aku menatap langit. Tidak ada bintang. Tidak ada suara. Hanya keheningan yang terasa seperti penutup terakhir. Aku tersenyum kecil. Jadi dari awal, aku tidak pernah benar-benar keluar dari sini ya. Tidak ada jawaban. Tapi tanah itu perlahan membuka sedikit. Seperti menerima sesuatu yang sudah lama ditunggu. Dan saat aku melangkah maju, aku tidak lagi merasa sedang jatuh. Tapi seperti kembali ke tempat di mana semua kubur akhirnya menemukan penggali terakhirnya. Setelah kejadian santri yang tertidur di dalam tanah itu, aku mulai tidak lagi yakin apakah pesantren ini masih berdiri di atas tanah biasa atau sudah menjadi lapisan tipis di atas sesuatu yang lebih tua, lebih dalam, dan lebih sadar dari manusia. Santri itu akhirnya dibawa pergi, tapi kalimat terakhirnya tidak ikut pergi dari kepalaku. Di tempat yang kamu pikir cuma kubur. Semakin lama, semakin aku sadar semua kejadian tidak berdiri sendiri. Mereka seperti saling menarik, saling membuka satu sama lain. Dan semua arah selalu kembali ke satu titik yang sama, padepokan yang hanya muncul di malam hari. Malam itu, aku memutuskan kembali ke sana. Tidak ada yang menemaniku, bahkan angin terasa seperti enggan ikut masuk ke hutan itu. Langkahku berat, bukan karena tanah, tapi karena perasaan bahwa aku sedang berjalan ke tempat yang sebenarnya sudah mengenalku lebih dulu daripada aku mengenalnya. Saat sampai, seperti biasa, di siang hari hanya hutan kosong. Tapi begitu malam turun, bentuk itu muncul lagi. Padepokan tua. Lebih jelas dari sebelumnya. Lebih dekat dari yang kuingat. Pintu kayunya terbuka sedikit, seolah tidak pernah benar-benar tertutup sejak terakhir aku datang. Aku berdiri di depannya. Kalau ini jebakan, aku sudah terlalu jauh. Gumamku. Dan dari dalam, suara itu menjawab, "Bukan jebakan, Dedi. Ini pulang." Aku menegang. Aku tidak punya rumah di sini. Kataku keras. Hening sesaat. Lalu suara itu kembali, lebih dalam, lebih banyak, seperti berasal dari beberapa arah sekaligus. Kamu sudah sering membuka pintu kami. Sekarang kamu hanya melihat sisi lain dari pintu itu. Aku mendorong pintu itu. Dan dunia di dalamnya tidak seperti bangunan. Tidak ada ruangan seperti manusia. Yang ada hanyalah tangga. Tangga yang turun terus ke bawah tanah. Gelap, lembab, dan terasa seperti bernapas. Aku mulai turun. Semakin dalam aku masuk, semakin suara dari atas menghilang, digantikan suara lain. Suara yang lebih familiar dari yang ingin kuakui. Tok, tok, tok. Aku berhenti. Suara itu lagi.
gumamku. Dan tiba-tiba, dari bawah tangga, terdengar jawaban, "Kamu akhirnya datang." Aku langsung waspada. Siapa di bawah sana? Yang kamu bantu bangunkan? Aku menuruni tangga lebih cepat, dan saat sampai di dasar, melihatnya. Ruang besar. Bukan ruangan biasa, tapi seperti ruang ritual. Dindingnya tanah padat bercampur kayu tua. Di tengahnya ada lingkaran besar, seperti bekas simbol yang sudah lama dipakai berulang kali. Dan di sekelilingnya, makam. Banyak. Tanpa nama. Semua tersusun rapi seperti seseorang sengaja menempatkan mereka, bukan untuk dikubur, tapi untuk dijaga. Setelah turun ke ruang ritual di bawah padepokan itu, aku kembali ke permukaan dengan perasaan yang tidak lagi sama. Bukan karena aku tidak menemukan jawaban, tapi karena semua jawaban yang kutemukan justru terasa seperti membuka pintu lain yang lebih dalam. Semua kejadian sebelumnya kini tidak lagi terlihat acak. Kubur yang bergerak, makam tanpa nama, azan dari dalam tanah, santri yang tertidur di bawah bumi. Semua seperti potongan dari satu pekerjaan yang selama ini kukira hanya menggali dan mengubur. Tapi malam itu, semuanya berubah menjadi jelas. Terlalu jelas. Aku duduk sendirian di dekat peralatan cangkul. Tangan masih kotor, meski sudah berkali-kali dicuci. Seolah tanah itu tidak hanya menempel di kulit, tapi juga di pikiran. "Dedi," aku langsung menoleh. Tidak ada siapapun, tapi aku sudah terlalu sering mendengar suara itu untuk menganggapnya sekadar halusinasi. "Siapa?" tanyaku pelan. Hening sesaat. Lalu suara itu menjawab, lebih tenang dari sebelumnya. "Sekarang kamu sudah sampai di bagian yang tidak lagi bisa kamu hindari." Aku berdiri. Apa maksudnya? Semua ini apa sebenarnya? Angin malam tidak bergerak, seolah dunia sedang menunggu jawaban. Dan suara itu akhirnya menjawab, "Kamu bukan hanya penggali kubur." Aku diam. "Lalu aku siapa?" tanyaku akhirnya. Hening. Lalu suara itu muncul lagi, lebih dalam, seperti berasal dari bawah kakiku sendiri. "Kamu yang membuka ulang jalur yang kami tutup ratusan tahun." Aku menggeleng. "Tidak, aku hanya mengubur orang, itu saja." Tiba-tiba tanah di dekatku bergetar kecil. Dan suara itu tertawa pelan, bukan tawa manusia, lebih seperti gema yang datang dari banyak arah. "Tidak ada yang hanya mengubur di tempat ini, Dedi." Aku mundur satu langkah. "Setiap kali kamu menutup kubur," suara itu melanjutkan, "kamu sebenarnya menyelesaikan bagian dari kami yang belum lengkap." Aku menatap tanah di bawahku. "Bagian kalian?" tanyaku pelan. Dan jawaban itu datang, membuat seluruh tubuhku terasa dingin. Kami adalah yang tidak pernah selesai dikubur dengan benar. Aku terdiam lama. Semua kejadian kembali muncul satu persatu di kepalaku. Jenazah yang tidak lengkap, santri yang tertidur di dalam tanah, padepokan yang hanya muncul malam hari, berkat kiai yang menghilang tanpa jejak. Semua seperti satu rangkaian yang tidak pernah berhenti. Jadi, setiap kubur yang aku gali, suaraku bergetar. Itu bukan mengubur orang. Hening. Lalu suara itu menjawab dengan sangat pelan. Itu membuka bagian kami yang tertinggal di dunia atas. Aku langsung terduduk. "Tidak," gumamku. "Aku tidak pernah berniat seperti itu." Suara itu tidak membantah, tidak menghakimi, hanya menjawab, "Kamu tidak..." Setelah kejadian di makam tanpa nama di pinggir hutan itu, aku tidak lagi bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang seperti mengikuti pikiranku sendiri. Setiap kali aku menutup mata, aku masih melihat tanah itu seperti bernafas pelan, seolah sesuatu di dalamnya tidak pernah benar-benar kembali diam. Dan di tengah semua itu, kiai yang biasanya memanggilku tiba-tiba menghilang. Awalnya orang-orang bilang beliau sedang pergi urusan penting, tapi di pesantren ini tidak ada perjalanan yang dilakukan tanpa kabar.
apalagi oleh orang yang selama ini menjaga aturan paling keras tentang larangan ke hutan. "Dedi, Kiai sudah 3 hari tidak terlihat," kata salah satu santri senior kepadaku. Aku hanya terdiam. 3 hari bukan waktu yang sebentar, apalagi untuk seseorang yang bahkan tidak pernah meninggalkan pesan tanpa alasan. "Terakhir beliau kemana?" tanyaku akhirnya. Santri itu ragu sebelum menjawab. Katanya, ke area belakang padepokan lama. Begitu mendengar kata itu, dadaku langsung mengencang. Lagi-lagi tempat yang sama, lagi-lagi arah yang sama seperti semua kejadian sebelumnya. Malam itu aku dipanggil ke ruang kecil tempat Kiai biasa menerima tamu. Ruangan itu kini terasa lebih dingin dari biasanya, seolah kursi kayu di dalamnya masih menyimpan seseorang yang baru saja pergi, tapi tidak melalui pintu. Di atas meja, aku melihat sesuatu yang tidak biasa. Sebuah lipatan kain putih, basah di beberapa bagian, bukan oleh air biasa, tapi sesuatu yang membuatku enggan menyentuhnya. "Dedi," suara itu terdengar pelan dari belakangku. Aku langsung menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Tapi suara itu kembali. "Kalau kamu masih mendengar ini, berarti aku sudah tidak berada di tempat yang seharusnya." Aku membeku. Suara itu, suara Kiai. Aku menatap kain putih di meja. Tangan saya gemetar saat membukanya. Di dalamnya hanya ada 1 lembar kertas kecil. Tulisan tangan Kiai, tergesa tapi masih bisa dibaca. "Jangan gali lagi. Tanah itu bukan tanah biasa. Mereka sudah mulai mengingat nama." Aku menarik napas panjang. "Mereka siapa, Kiai?" bisikku pelan, meski tahu tidak ada jawaban. Tiba-tiba lampu minyak di ruangan itu berkedip. Sekali, 2 kali, lalu redup. Dan dalam gelap itu, suara Kiai kembali terdengar, lebih jelas, seolah berada tepat di belakangku. "Yang kamu bantu bangunkan di kubur pertama, bukan hanya 1. Aku langsung berbalik. Ruangan kosong. Tapi udara di sekitar aku terasa penuh, seperti banyak orang berdiri diam tanpa suara. Aku keluar dari ruangan itu dengan langkah cepat. Tapi sebelum aku sempat menutup pintu, suara itu kembali lagi. Kali ini seperti dari arah yang berbeda, dari tanah di bawah kakiku. "Dedi, jangan percaya tempat yang kamu sebut kubur." Aku terdiam di depan pintu. "Kalau itu bukan kubur, lalu apa?" tanyaku keras, setengah frustasi.